Bu Ina, tanah hati kami sudah diserami oleh pujian dan sekarang siap ditaburi oleh benih firman. Firman Tuhan katakan, waktu anak manusia datang di muka bumi ini, adakah dia temui iman di muka bumi ini? Dan pencerahan yang akan disampaikan oleh Pastor Roni Suwono dengan tema iman yang dewasa. Kami persilakan Pastor Roni. Terima kasih Pak David. Malam yang indah ini kita akan belajar dengan satu tema yaitu iman yang dewasa. Nah, tentunya ketika kita mau berbicara mengenai iman yang dewasa, pasti ada iman kanak-kanak. Nah, seperti apa? Sebagai pengantar lebih dulu ya gambarannya. Iman kanak-kanak itu adalah yang punya ciri sebagai berikut. Dan kita harus waspadai 70% dari jemaat Kristen Indonesia itu masih memiliki iman kanak-kanak. Ya, Bapak Ibu, salah satunya tandanya adalah orang yang punya iman kanak-kanak adalah orang yang selalu suka menerima pemberitaan dari pembicara siapapun tanpa pernah menguji, mencocokkan dengan isi Alkitab. Terlebih ketika yang menyampaikan firman Tuhan, berita itu adalah gembala sidangnya atau pendeta yang dia kagumi. Punya kecenderungan iman kanak-kanak ini menerima apa adanya. Dianggap semua yang dia dengar sebagai sebuah kebenaran. Kemudian yang kedua, iman kanak-kanak itu berbahaya sekali ya. Ketika dia sudah punya keyakinan, punya pegangan, punya pengajaran yang dia yakini benar itu tadi, begitu ada yang memberitakan berbeda atau mengkritik atau mengkoreksi apa yang dia yakini benar, maka iman kanak-kanak ini mudah menjadi orang yang reaktif, ya, langsung baper, merasa tidak terima bahwa pandangannya itu disalahkan. Padahal seringkali sesuatu yang berbeda itu memang oleh Tuhan diizinkan supaya kita kembali mengkoreksi kepada Alkitab yang adalah isi hati Tuhan. Jangan-jangan yang mengkritik itu lebih benar, ya. Sebab mengapa? Ya, iman kanak-kanak itu ya seringkali justru di akhir zaman itu diserang ya oleh sekelompok orang yang memberitakan informasi bohong, tapi diulang-ulang terus informasi bohong ini akhirnya apa? Menjadi sebuah kebenaran. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, saya mau tayangkan satu slide lebih dulu, yaitu dari seseorang yang memberikan pendapat seperti ini. Tolong Pak Fran ditampilkan. Nah, ini di sini yang pencetusnya adalah Yosef Gubel, ya. Dia bilang, ulangilah kebohongan sesering mungkin, maka dia akan menjadi kebenaran. Nah, Bapak Ibu, di akhir zaman hati-hati. Tuhan Yesus memberikan nasihat. Jangan mudah percaya, ujilah roh itu. Roh itu berasal daripada aku, daripada Tuhan, atau roh yang lain. Ya. Nah, Bapak Ibu, Yosef Gubel tadi memberikan satu pendapat bahwa jika kebohongan itu diberitakan sesering mungkin, maka kebohongan itu akan menjadi sebuah kebenaran. Bapak Ibu hati-hati, ada banyak pengajaran dari kelompok tertentu ya yang tidak sesuai dengan Alkitab, namun oleh pengikutnya, para pendetanya itu diberitakan secara serentak berulang-ulang, mengakibatkan apa? Yang bohong itu menjadi sebuah kebenaran.
Bapak Ibu, nanti akan saya ungkapkan ketika kita memasuki sesi tanya jawab. Ini hanya sekedar pengantar lebih dulu. Nah, Bapak Ibu, kemudian iman yang dewasa itu yang seperti apa? Nah, Bapak Ibu, iman yang dewasa adalah iman yang selalu bersandar kepada pengajaran Tuhan Yesus dan para rasulnya. Bersandar kepada isi Alkitab. Tidak mudah percaya dengan pemberita siapapun, termasuk saya tentunya. Tetapi iman yang dewasa senantiasa akan mencocokkan informasi berita yang dia baru dengar itu dengan isi Alkitab. Benar atau tidak yang disampaikan oleh pembicara tersebut. Kemudian yang kedua, iman yang dewasa adalah iman yang senantiasa hatinya lapang, ya, ketika dia mendapatkan kritik atau mungkin teguran atau sesuatu yang tidak sama dengan keyakinannya, dia tidak mudah reaktif, tidak mudah baper, tidak mudah marah, tetapi dengan hati yang lapang dia akan kembali kepada isi hati Tuhan, yaitu Alkitab, untuk menguji apakah pendapatku yang benar atau pendapat tadi yang benar. Dan dia dengan sportif, kalau pendapat yang baru diterima sebagai kritik itu benar, dia akan mengubah. Oh, yang ini yang benar. Nah, Bapak Ibu, kemudian yang berikutnya, iman yang dewasa adalah iman yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, ya, diteladankan oleh Tuhan Yesus, adalah iman yang senantiasa, ya, percaya kehendak Tuhan adalah yang terbaik di dalam hidupnya, walaupun dia dalam keadaan tertekan. Seperti yang ada pada Matius 26 ayat 39. Tuhan Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani, itu sedang menghadapi persoalan yang serius, persoalan yang gawat, ya. Tetapi apa yang dia katakan? Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Iman yang dewasa selalu percaya. Apapun yang terjadi, biarlah terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan, karena itulah yang terbaik di dalam hidupku. Walaupun orang ini sedang menghadapi masalah yang sangat serius, ya. Dia tetap percaya yang terjadi adalah kehendak Tuhan, yang terjadi adalah yang terbaik di dalam hidupnya. Sehingga orang yang memiliki iman yang dewasa akan senantiasa bersyukur dalam segala keadaan. Pak David, saya kembalikan dulu kepada Bapak, ini sebagai pengantar. Siapa nanti yang mau bertanya, dipersilakan. Silakan Pak David. Baik, luar biasa. Tadi sudah dibuka oleh hambanya Pastor Roni. Di situ ada iman kanak-kanak dan iman dewasa. Mungkin sebelum lanjut, ada yang mau bertanya, kami persilakan. Kami persilakan. Pak, doakan kami gimana caranya. Iya. Siapa yang mau bertanya bisa angkat tangan, raise hand. Itu Ibu Christine, ada. silakan Ibu Christine. Ibu Hana dulu, Ibu Hana. Ibu Hana, mana? Nggak kelihatan dia. Ini Pak. Oke, Oke, silakan Ibu. Silakan Ibu Hana. Ya, Pak. Tadi ada 3 ya Pak ya penjelasan dari Ya. iman dalam hari ini tentang iman. Jadi saya mau pertama tadi iman yang dewasa itu apa ya, harus mencontohkan
Tapi yang kedua, yang saya tanyakan itu yang kedua, iman yang dewasa punya hati yang berlapang dada, mendapat atau pendapat atau kritik kritik Ya, benar gitu ya, tapi tidak benar, tapi kita tidak langsung emosional, mungkin langsung buat di medsos. ya, Nah, belakangan ini Pak, eh, ada belakangan ini ada banyak ya, ada beberapa lah eh, rekan-rekan ya yang sudah percaya Tuhan Yesus, bahkan mereka udah atau gembala gitu ya Pak ya. Nah, ketika membandingkan em, apa ajaran yang satu dengan yang lain gitu. Oh, Stephen Tong begini, yang ini begini gitu kan. Jadi dia di situ dia saya lihat statement Bapak itu dia jadi mengangkat-angkat kesalahan. Banyak sekarang kuliah jadi membukakan kesalahan atau mengkritik gitulah Pak ya. Jadi saya pikir kok ya. maksud aku gini Pak, bagaimana eh, cara kita untuk bisa memberikan saran kepada rekan kita ini supaya dia eh, tidak mengumbar-umbarkan eh, hal negatif dengan hamba Tuhan, dengan ajaran-ajaran hamba Tuhan. Bagaimana cara yang manis untuk dia tidak tersinggung juga, begitu Pak, untuk memberitahukan yang benar begitu. Oke, sudah Ibu? Sudah Pak, sudah. Terima kasih Oke, Pak. ya. Oke, di dalam kehidupan kita bergereja sebagai orang Kristen, tentunya kita tidak selalu menutup mulut, ya. Kenapa? Karena kebetulan kita tahu apa yang sedang kamu lakukan adalah sesuatu yang salah. Oleh karena itu kita diperingatkan oleh firman Tuhan, jika kita tahu tentang kebenaran, kita harus bersuara. Nah, ketika kita bersuara terkadang ya, orang yang menerima nasihat kita atau teguran kita belum tentu lapang dada, kan begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa memberikan teguran, nasihat sehingga sahabat kita ini tidak tersinggung. Nah, Bapak Ibu, ya, sesuatu teguran yang bisa membuat seseorang tidak tersinggung jika kita ngomongnya, nasihatnya itu dengan kasih berdasarkan isi Alkitab. Kita tunjukkan ayatnya sehingga apa? Saya ngomong itu karena ada yang tertulis, ya. Nah, Ibu, saya mau masuk lebih dalam ya. Saya kasih contoh kasus saja. Ada orang ini yang namanya Leon Festinger, ya. Beliau adalah seorang ahli psikologi sosial yang mempelajari tentang perilaku manusia, tentang apa itu karakter manusia, kehidupan manusia, dan lain sebagainya. Dia punya teori disebut teori disonansi kognitif. Apa itu teorinya? Berbicara tentang apa? Leon Festinger ini dalam teorinya itu ngomong ya, setiap orang itu punya kenyamanan ya yang dia selalu lakukan, dan kenyamanan ini berasal dari apa yang dia dengar, apa yang dia dapat dari pengajaran, pikirannya, pendapatnya, dia yakini ini benar dan dia lakukan. Padahal apa yang dia lakukan, yang dia yakini benar, belum tentu semua masyarakat itu setuju. Saya ngambil contoh ya, ini ekstrim sekali. Seorang perokok merasa yakin ketika dia merokok, dia bilang, saya dengan merokok ini, maka ketika saya bekerja, karena saya seorang pelukis, atau mungkin seorang konseptor, maka ide-ide ya baru itu bermunculan hanya karena saya merokok. Nah, Bapak Ibu,
Tadi dikatakan di dalam teorinya, disonansi kognitif tadi, bahwa pendapatnya seseorang itu belum tentu sama dengan pendapat masyarakat yang lain. Mendadak orang ini dapat nasihat. Pak, kamu jangan merokok, karena merokok itu tidak sehat. Orang yang merokok bisa kena sakit penyakit dan tidak panjang umur. Nah, apa yang terjadi di dalam teori ini? Teori ini mengatakan, orang ketika ditegur itu muncul rasa tidak nyaman. Sama seperti yang tadi dikatakan Bu Ida tadi, kadang orang ditegur langsung emosional, kan begitu? Iya. Nah, apa yang mau dilakukan? Yang mau dilakukan itu ada dua. Yang pertama, dia betul-betul berhenti merokok untuk mendapatkan kenyamanannya kembali. Atau dia bisa saja tidak berhenti merokok. Ya, untuk mendapatkan kenyamanannya dia kembali, dia menambahkan pendapatnya yang lain. Yaitu dia bilang, siapa bilang merokok itu kok tidak panjang umur? Itu loh buktinya, Bapak itu umurnya panjang. Bahkan dokter yang menasehati jangan merokok mati duluan. Nah, dia menambahkan informasi untuk supaya apa? Pendapatnya boleh tetap dia lakukan, dia boleh tetap nyaman. Padahal apa yang diharapkan belum tentu sama dengan kenyataan yang akan terjadi. Sebelum saya lanjut, Ibu, mari kita simak satu video yang satu ini. Coba kita lihat. Antara harapan dan kenyataan itu bisa tidak sama. Tetapi reaksi orang yang menerima kenyataan berbeda itu bisa bermacam-macam. Kita tonton videonya lebih dulu. Silakan Pak Fran. By the promise of the evening, he believed that this time his expectations would align with reality. Yang sebelah kiri itu cerita tentang harapannya dia. Gambar sebelah kanan itu kenyataannya. Seorang pemuda menaksir perempuan cantik. Yang kiri itu harapannya dia, bayangannya dia. Yang kanan kenyataannya. Nice. Thank you. You shouldn't have. That's so nice. Thank you so much. I'm excited to read it. So Tom, what is it that you do? I write greeting cards. Tom could be a really great architect if he wanted to be. That's unusual. I mean, what made you go from one to the other? I guess I just figured, why make something disposable like a building when you can make something that lasts forever, like a greeting card? What? Oke, Bapak Ibu, tadi diceritakan ada seorang pemuda yang sedang menaksir perempuan cantik. Yang di sebelah kiri adalah gambaran pikirannya dia. Harapannya, dia diperlakukan sangat istimewa karena dia merasa yakin perempuan cantik tadi juga mencintai dia. Yang di sebelah kanan adalah kenyataannya. Ternyata dia diperlakukan biasa oleh perempuan cantik tadi
sama seperti tamu yang lain. Nah, reaksinya apa? Orang yang seperti ini masih bisa juga supaya tetap nyaman hatinya, dia mungkin punya alasan. Ya, punya alasan adalah ya mungkin yang sedang taksir tadi sedang sibuk atau sedang macam-macam sehingga dia tidak memberikan tanggapan seperti yang saya harapkan. Sama seperti sebuah pengajaran, ya, yang oleh karena pengajaran itu bohong, ya, bohong, kemudian jemaatnya tidak mengalami apa-apa, kemudian jawabannya juga jawaban yang bohong. Saya ambil contoh, jemaat datang kepada pendetanya, Pak Pendeta, untuk persoalan saya sudah berdoa itu belasan tahun. Mengapa saya tidak mendapatkan pengabulan doa? Nah, Bapak Ibu pendeta ya seringkali memberikan jawaban. Mereka bilang, Tuhan punya waktu istimewa. Ya, bersabar saja. Nah, Bapak Ibu, sesungguhnya jika Anda dan saya punya iman yang dewasa, saya yakin ya, doa Anda dikabulkan dan tidak, itu sudah kelihatan di awalnya. Yang pertama, orang yang punya iman yang dewasa, pasti dia tidak akan minta kepada Tuhannya itu yang muluk-muluk, yang besar-besar, tidak. Dia akan minta secukupnya. Saya ambil contoh. Kita seringkali ya melihat kata-kata yang bombastis dari mulut seorang pendeta. Baru ngerintis gereja, jemaatnya baru belasan orang, ya. Masih di tempat jemaat. Pindah-pindah tempat persekutuannya. Tetapi kemudian merindukan mau beli tanah 1000 meter. Mana mungkin? Walaupun mereka berkata dengan narasi yang memuliakan Tuhan, pasti Tuhan tidak akan kabulkan. Jemaat pula bisa dihitung dengan jari. Jumlah kolektornya baru berapa? Kalau tanah hanya untuk mewadahi jemaat yang cuma 15 orang. Tanah 100 meter persegi sudah terlalu lebar. Tetapi mereka selalu bilang, kami yakin Tuhan akan membela, memberkati kami. Karena kami melayani untuk pekerjaan Tuhan. Jangan membatasi kuasa Allah dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, hal-hal yang seperti ini pasti sudah bisa diketahui. Pasti tidak akan dikabulkan. Tidak perlu ditunggu lagi. Sebab yang engkau minta ya bukan yang terbaik untuk kehidupanmu. Demikian Bu Ida. Apa ada yang dipertanyakan lagi? Tidak, Pak. Terima kasih, Pak, buat penjelasannya. Tuhan berkati. Terima kasih Bu Ida. Barangkali ada yang lain. Hana, Pak, Hana. Bu Hana, Bu Hana. Oh, Bu Hana. Oke, Bu Hana. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pastor Roni. Mungkin kita beralih ke Ibu Christine, Madam Christine. Bu Christine, silakan. Terima kasih Pak David. Terima kasih Pak Roni. Terima Menarik kasih. Ya. Ada iman Ya. yang dewasa, ada iman yang kanak-kanak. Iya. Ukurannya menjadi seorang iman yang dewasa itu mungkin ada tolak ukurnya ya Pak. Karena banyak sekali ya, even hamba Tuhan sekalipun, tapi menurut sudut pandang saya, itu masih punya iman yang kanak-kanak. Atau seperti kanak-kanak. Kalau kita tegur, alasannya kan kita harus seperti kanak-kanak untuk masuk kerajaan surga. Bagaimana membedakannya itu? Iman yang kanak-kanak, iman yang dewasa, atau menjadi seperti kanak-kanak. Terima kasih Bu Christine. Iya, pertanyaan yang bagus sekali. Iman kanak-kanak atau iman yang dewasa itu bisa kita ketahui dari perilaku mereka.
dari cara berpikir mereka, dari kata-kata mereka, kita baru bisa saring. Oh, ini ternyata orang yang punya iman kanak-kanak. Oh, ini ternyata adalah orang yang punya iman yang dewasa. Nah, kita lihat, kalau pendeta tadi bilang, bukankah kita masuk ke dalam kerajaan surga harus punya sifat sebagai kanak-kanak? Saya setuju karena Alkitab itu keluar dari mulut Tuhan Yesus, sabda Kristus sendiri. Tetapi konteksnya berbeda, ya. Tuhan Yesus bilang, jika engkau tidak menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak layak dalam kerajaan surga. Mengapa dikatakan oleh Tuhan Yesus seperti itu? Karena Tuhan Yesus inginkan, ya, Anda dan saya itu punya sifat dari sisi positif kanak-kanak, yaitu yang pertama. Hatinya tulus, tidak pernah punya pikiran yang bercabang, tidak pernah punya siasat macam-macam untuk dia mendapatkan sesuatu. Tulus, itu yang pertama. Ya, tulus sekali. Dan dia kalau percaya, ya percaya, dia 100% memberikan kepercayaan itu. Ya, dia tidak punya siasat macam-macam untuk mendapatkan keuntungan buat dirinya sendiri dan lain sebagainya. Sifat kanak-kanak yang positif itulah yang oleh Tuhan Yesus ditekankan di situ. Nah, sementara waktu kita yang dewasa dalam usia itu tidak menjamin dewasa di dalam iman. Ya, lihat banyak orang-orang yang melayani Tuhan, tetapi akhirnya ingin memuliakan dirinya sendiri. Padahal Alkitab jelas ditulis, biar dia menjadi semakin besar, aku semakin kecil, ya. Tetapi kenyataannya apa yang terjadi? Ada begitu banyak pendeta yang lagi booming, ya. Kemudian dia mulai mengeluarkan pengajaran yang tidak ada di dalam Alkitab. Dengan maksud dan tujuan supaya pengajaran yang berbeda ini tadi, jika diterima oleh masyarakat umat Kristen, maka nama dia yang akan disanjung. Dari hal-hal seperti itu, kita bisa ketahui kedewasaan iman daripada mereka itu seberapa. Orang yang dewasa, ya, orang yang dewasa di dalam iman pasti akan meneladani kehidupan Yesus Kristus Tuhan. Pasti akan mengikuti ajaran Kristus dan para rasulnya. Yang jelas, Yesus Kristus Tuhan datang ke dunia hanya dengan satu maksud tertentu, yaitu supaya kedatangannya dia itu menyelamatkan orang yang percaya kepada dia tidak binasa, sehingga dia berkenan mati di atas kayu salib menebus dosa umat manusia, khususnya yang percaya. Nah, iman kanak-kanak karena ingin mendapatkan dukungan daripada jemaat, maka jemaat diberikanlah berita bohong, ya, bahwa di dalam nama Tuhan Yesus, kamu ikut dia, kamu bisa diberkati berlimpah-limpah. Nah, ini tadi. Manusia yang hidup di dunia menyadari hidup di dunia, ya, itu butuh duit. Nah, ketika ini diberikan satu janji dan diberitakan oleh banyak pendeta sekelompok mereka, maka kebohongan inilah yang saya tadi maksud menjadi sebuah kebenaran. Nah, siapa yang memberitakan adalah mereka-mereka yang anti Kristus. Sebab mereka tidak memberitakan isi hati Tuhan yang sesungguhnya, yaitu aku datang untuk menebus dosa umat manusia, sehingga yang percaya di dalam namaku, dia akan diselamatkan. Demikian, Madam Christine, ada yang lain? Baik, Madam Christine sudah oke ya? Yes, oke Baik. banget. Ya, kita pindah ke Ibu Ria Siahaan. Kami persilakan Ibu Ria. Ibu Ria, silakan. Iya,
tadi pertanyaan saya yang pertama sudah Bapak jawab mengenai imannya Oh ya, kanak-kanak, terutama mengenai para pendeta yang menyampaikan pesan dari gembalanya dan itu berulang-ulang bahkan dianggap sebagai suatu kebenaran. Nah, kalau iya, kita bisa, maaf ya Pak, mengingatkan atau memberitahu bahwa itu gimana ya Pak, kadang kami-kami ini yang sebagai jemaat ini kadang nggak punya wewenang kali ya atau gimana gitu. Kalau kadang riskan juga kalau dari mimbar itu mulu yang disampaikan gitu loh Pak. Dan kadang kita bertanya gitu ya, kok mana firmannya yang benar-benar yang harus disampaikan gitu, itu saja. Nah ini yang kadang kita nggak punya nggak punya wewenang untuk menyampaikan itu. Padahal itu sudah jelas ya itu bukan firman itu cuma cuma dari Bapak Gembala, dongeng. cuma menyampaikan. Nah, atau gimana ya Pak? Itu yang pertanyaan yang pertama. Ya, pertanyaannya kedua, saya pernah mendengar khotbah dari Beranda ya, yang lewat-lewat itu. Ini pendeta wanita mungkin sudah tahu ya tentang hal ini, Ibu Heni Kristianus Iya, ya, iya. menyampaikan tentang keselamatan ada 3 jalan. Wah, saya udah nggak sejahtera di situ. Ternyata dalam waktu yang tidak lama ada hamba Tuhan mungkin dari Pulau Timur ya, dari Kepulauan Timur, wilayah Timur itu menegur gitu ya bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Akhirnya pendeta wanita ini menyadari kekeliruannya dan dia tidak melakukan itu lagi. Nah, itu yang saya boleh lihat. Nah, dia dengan berbesar hati mengakui kesalahannya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama tadi, apakah kita sebagai jemaat ini bisa menegur gitu ya Pak, seorang hamba Iya. Tuhan. Ya apalagi nggak 1-2 Pak. Dan ini staf-stafnya atau timnya. Dan mungkin itu sudah mandat kali dari pimpinan untuk disampaikan kali ya ke jemaat. Padahal itu bukan firman ya Pak ya. Nah itu bagaimana ya Pak? Dan itu berulang-ulang gitu loh Pak. Ya itu aja. Iya. Makasih Pak. Tuhan berkati. Oke, terima kasih Bu. Seringkali terjadi seperti apa yang Ibu ceritakan tadi, ya. Seorang gembala sidang bersama stafnya karena punya kekuasaan, maka dia menyampaikan pengajaran yang padahal menurut jemaat, menurut Ibu tadi, apa yang disampaikan itu bukan firman Allah, ya. Nah, bagaimana cara kita menegurnya? Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberikan suatu sabda yang memberikan petunjuk buat kita untuk menegur saudara-saudara kita yang salah. Kita baca Matius pasal 18 ayat 15 sampai dengan 17. Judulnya tentang menasehati sesama saudara. Silakan ditampilkan Pak Fran. Matius 18 ayat 15 sampai dengan 17. Matius 18 ayat 15 sampai 17, demikian bunyi firman-Nya. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Maksudnya supaya aibnya itu tidak diketahui orang lain. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Urusannya sudah beres ya. Orang ini bertobat ya. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jadi kalau dia bertobat, ya sudah selesai. Tetapi seringkali orang belum tentu bertobat. Dia malah berulang-ulang kali memberitakan atau mungkin membenci orang yang ditegur, yang menegur. Apa yang dilakukan? Anda yang menegur harus membawa beberapa saksi. 2 atau
bawalah seorang atau dua orang lagi saksi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Oh, karena ini mengenai pengajaran, bawalah saksi yang ngerti Alkitab ya untuk bicara lagi. Bagaimana kalau dia ternyata ya tetap bebal? Nah, di sini yang seringkali tidak diajarkan oleh para pendeta, yaitu ayat 17. Padahal sabda Kristus ini disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dia bilang, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Boleh dibicarakan ya di jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Nah, di sini Bapak Ibu, ya. Jadi kita mesti melewati beberapa tahap, ya. Tahap yang paling halus bicara empat mata. Empat mata tetap bebal, kita bawa dua atau tiga orang saksi yang ngerti tentang isi Alkitab. Jika tidak, ya sudah, ya. Kita boleh sebetulnya bicara dengan jemaat yang lain ya tentang apa kesalahan orang ini. Tetapi seringkali apa? Jemaat telah dibonsai oleh para pendeta, yaitu kebohongan yang disampaikan berkali-kali, di mana para pendeta yang suka bohong ini dengan teman-temannya ngajari. Jangan menjamah orang yang diurapi Allah. Jangan menghakimi. Sehingga dengan dua kata-kata ini jemaat pada membisu. Tidak berani ngomong ya. Karena takut berdosa dan lain sebagainya. Padahal Tuhan Yesus yang memerintahkan. Kalau dia beban, hajar saja. Nah, sama seperti video-video saya. Begitu ada pembicara yang nyimpang daripada firman Tuhan, saya yang langsung diberi petunjuk oleh lewat Roh Kudus bahwa saya diberi tugas salah satunya mengontrol, mengawasi pengajaran yang bengkok supaya diluruskan. Saya pasti ambil video kamu, ya. Potongan itu diselesaikan oleh Pak Fran untuk saya pakai sebagai bahan mengkritik dengan maksud meluruskan dan membangun. Demikian Ibu, terima kasih. Iya Pak, satu lagi Pak, maaf. Kalau Ya. ada hamba Tuhan di mimbar tidak menyampaikan firman Tuhan, tapi dia Ya. berarti hanya untuk menjelekkan hamba Tuhan yang lain. Nah, itu bagaimana? Sama juga. Ya, sama juga Bu, kita boleh menegur ya. Nah, itu jelas-jelas hamba Tuhan itu ada satu kebencian ya. Nggak boleh khotbah yang seperti itu. Khotbah yang benar adalah menyuarakan isi hati Tuhan. Sebelum hari kita naik mimbar, bukankah setiap orang yang diminta memberitakan firman Tuhan juga berdoa, mohon petunjuk kepada Tuhan. Tuhan, kira-kira besok aku harus menyampaikan firman yang seperti apa? Tuhan memberikan petunjuk tidak harus dengan suara loh ya, tidak loh ya. Tetapi menjelang saya naik mimbar, satu hari atau dua hari sebelumnya, Tuhan bisa memberikan saya feeling, memberikan saya petunjuk lewat perjumpaan saya dengan Bapak Ibu, lewat perjumpaan saya dengan sahabat, atau saya menyaksikan kejadian tertentu, atau saya mendengarkan berita tertentu. Sehingga pada saat itu Tuhan pakai semua yang saya lihat, semua yang saya dengar sebagai salah satu petunjuk dari Tuhan untuk saya menyampaikan isi hati Tuhan. Demikian Ibu. Iya Pak, sudah sangat jelas. Terima kasih Jelas Pak. ya. Terima kasih Bu, terima kasih. Ya. Kembali Pak David. Ya Pak, ini ada Pak Santri, ada Ibu Hilda, ada Ibu Ina. Saya persilakan Pak Santri dulu. Oke Pak Santri silakan. Shalom, Terima kasih shalom, pencerahan shalom. firman-Nya.
Pak Iya Pak Roni. Santri. Ya, Mohon makasih izin Pak. bertanya ya, tidak mengurangi rasa hormat. Iya. Saya mau tanya, bentuk dari level iman, Mas. Iya. Iman kekanak-kanakan atau Iya. iman masa pertumbuhan atau Iya. disingkat mungkin istilahnya detailnya MA lah, masih anak-anak gitu ya. Iya. Jadi kalau iman yang stagnan, dia Iya. stagnan tapi dia sudah memiliki iman. Ya detailnya DRS di rumah saja lah gitu ya, bukan dokter Iya. Hannes ya. Jadi bagaimana dengan pemahaman MTH, semakin tinggi halusinasi atau semakin tinggi hati? Dan bagaimana Iya. pula dengan pemahaman iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung, atau iman yang demikian absolut ya, walaupun dia tanpa memiliki suatu pengajaran pemahaman iman. Contohnya, satu anak kecil di daerah timur sana ya, ketika pendeta itu berkhotbah, dia langsung berdiri, nyamperin di depan itu, katanya, "Hei, kamu pembohong," katanya. Iya. "Kamu tidak kudus. Apa yang ada dalam tubuhmu? Keluarkan jimat-jimatmu." Betul, keluarkan jimat-jimat. Itu satu iman. Iman yang betul-betul timbul dari insting, imajinasi, diri tuntunan Roh Kudus ya. Jadi level dari iman itu yang sebenarnya gimana stagnannya? Level stagnan dan juga level masa pertumbuhan, level kekanak-kanakan gitu. Iya. Iya Pak. Jadi saya secara sederhana mengelompokkan hanya dua ya. Iman yang kanak-kanak dan iman yang dewasa. Yang jelas, orang yang masih memiliki iman yang kanak-kanak itu seringkali yang paling kelihatan itu adalah apa yang dia yakini benar, yang dia pegang ini tadi, itu tidak bisa diusik. Begitu diusik, dia akan langsung pasang badan terhadap orang yang menyerang. Ya, dia akan lindungi. Oh, ini pendeta junjunganku, kenapa kamu kritik? Ini gereja yang menjadi kebanggaanku, mengapa kamu serang? Inilah modelnya orang-orang yang imannya iman kanak-kanak. Dia tidak pernah mau kritik itu dikoreksi ya, dengan isi Alkitab. Mengapa? Karena yaitu tadi, dia terlalu yakin, terlalu percaya. Masakan pendeta itu harus berbohong. Nah, berarti apa? Orang yang punya iman kanak-kanak ya, itu pasti dia tidak akan pernah bisa maju. Karena apa? Kalau dia dalam masa pertumbuhan, berarti dia banyak menghadapi salah, tetapi koreksi itu memberikan nilai positif, dia menapak semakin maju. Nah, tetapi iman kanak-kanak yang saya maksud adalah iman yang mandek. Ya, kenapa? Karena dia tidak pernah mau mendengar saran atau kritik dari orang lain yang dia cocokkan dengan isi Alkitab. Tetapi orang yang punya iman dewasa jelas sangat berbeda, ya. Walaupun dia sudah dianggap senior, ya. Walaupun dia sangat dihormati. Bapak Ibu, hati-hati. Terkadang Tuhan bisa pakai orang yang sederhana atau anak kecil sekalipun yang dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan sesuatu yang dia belum memahami. Nah, orang-orang yang seperti inilah, orang yang dewasa di dalam iman, punya kerendahan hati untuk membuka pintu hatinya, membuka telinganya, mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang, walaupun orang yang menyampaikan itu adalah orang yang nobody, orang yang bukan siapa-siapa. Sebab dia menyadari Tuhan bisa pakai siapa saja berbicara kepada dia. Contohnya, seorang Naaman, ya, yang adalah panglima perang. Ketika kena sakit kusta, Tuhan berbicara kepada Naaman lewat seorang budak Ibrani yang dibawa oleh dia.
tinggal di dalam rumah tangganya dan budak ini bilang, "Bos, kalau sakit kusta di negeri asalku ada nabi yang bisa menyembuhkan." Maka Naaman buru-buru minta surat dari rajanya, dia datang ke Israel ya untuk menemui Nabi Elisa. Nah, Bapak Ibu, begitu dia sampai di Elisa, dia kecewa lagi. Elisa tidak menjumpai, Elisa tidak menyambut, tetapi bujangnya Elisa diberi pesan. Kalau nanti ada orang yang datang sakit kusta, suruh menceburkan dirinya, mencelupkan dirinya 7 kali di sungai Yordan. Maka marahlah Naaman, dan Naaman bilang, "Wih, sungai Yordan ini kan sungai yang sangat kotor. Bukankah sungai Parpar di negeriku lebih jernih daripada sungai Yordan?" Dia marah, dia mau pulang ke negerinya. Tetapi lagi-lagi Tuhan berbicara kepada Naaman lewat orang yang sepele, yang nobody. Dalam rombongan Naaman ada seorang hamba yang bilang kepada Naaman, "Bos, persyaratannya kan tidak sulit ya. Cuma menceburkan diri ke dalam sungai Yordan 7 kali. Kita sudah berangkat dari negeri yang jauh, menang. Kenapa Anda tidak coba? Menang cacak, kalah cacak." Begitu katanya. Nah, akhirnya Naaman menceburkan diri, mencelupkan diri 7 kali di sungai Yordan, dan kustanya disembuhkan. Demikian Pak Santri, terima kasih. Ada yang lain? Baik Pak Santri. Oke, kami persilakan Ibu Hilda. Terima kasih. Silakan Bu Hilda. Terima kasih, Shalom. Terima kasih Bapak Moderator. Shalom, Bapak. Shalom, shalom. Baik, ketemu Shalom, lagi Ibu. Bapak ya. Ya, ketemu Iya, lagi Ibu. Bapak. Iya, iya. Baik. Menarik kali Pak temanya malam ini, iman yang dewasa ya Pak ya. Dewasa, iya. Ketika dikaitkan dengan iman yang dewasa, kita mau flashback dulu Pak ketika iman yang tidak dewasa, alias Iya. kalau Madam Christine tadi bagaimana yang kanak-kanak, Pak Satri juga menyinggung juga tentang anak-anak ya. Iya. Ya, kita itu ketika kita membandingkan itu, saya tertarik Pak dengan tema ini, dengan mengaitkannya dengan firman Tuhan yang ada di Efesus Pak, di Efesus pasal 4 ayat 14. Efesus pasal 4. Efesus pasal 4. Ayatnya yang ke-14 Pak. Iya, ayatnya yang ke-14. Iya, yang firman Tuhan menyatakan seperti ini Pak. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi tadi Pak, Bapak juga menyinggung nih tentang anak-anak. Saya juga nih Pak, ketika ada kata kita bukan lagi anak-anak. Betul, betul. Saya juga sekarang bukan lagi anak-anak, tetapi Pak, iman yang dimaksud ini iman dewasa ya, dikaitkan dengan tema kita. Ini yang menjadi realita Pak, yang jadi isu sekarang, fakta yang terjadi di kehidupan keberimanan kita ketika kita bukan lagi anak-anak. Tetapi Pak, kadang ya ketika kita dihadapi suatu masalah, contohnya tadi yang video Bapak tampilkan, ketika dia menghadapi masalah, saya tertarik dengan ketika di close up itu dia ada minum Pak, toh dia ada minum, si laki-laki ini minum, coba dilihat Pak, kalau saya sih analoginya dia minum begitu di close up seperti itu, berarti ketika ada masalah orang larinya ke minum Pak, untuk menyenangkan dirinya, untuk menenangkan hati dengan minum. Tetapi apakah itu baik untuk minum? Bagus-bagus kalau minumnya bukan yang memabukkan Bapak ya, seperti itu. Tetapi kalau ya kalau untuk menyenangkan diri dengan membatasi minum, tetapi itu tadi Pak, banyak orang melarikan diri dengan permasalahannya dengan seperti tadi Pak, minum banyak, minum obat supaya bisa melupakan masalahnya, tapi untuk kesehatan kan itu semua tidak baik Pak. Ada juga orang lebih parah Pak, suicide, bunuh diri oleh karena patah hati. Ada lagi orang susah untuk mengendalikan dirinya ketika dia sudah tidak, ekspektasinya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan seperti video tadi. Nah ini Pak, yang saya mau tanyakan,
Iman yang seperti bagaimana kalau dari firman Tuhan tadi, kita bukan lagi anak-anak. Iman yang seperti apa? Kita tahu Pak, dianalogikan anak-anak di sini berarti anak-anak itu tidak stabil ya Pak ya. Seperti tadi yang video Bapak tampilkan, tidak stabil dong imannya ya. Ketika dia kecewa diperlakukan seperti itu. Nah kadang juga realitanya kita seperti itu loh Pak. Ekspektasi kita jauh daripada yang kita harapkan. Akhirnya kita melarikan diri dengan hal-hal yang duniawi. Nah, pertanyaan saya Pak, gimana untuk mengendalikan itu semua Pak, supaya ya kita bisa hidup menurut roh, tidak dengan kedagingan. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Hilda. Saya bahas lebih dulu ya. Efesus pasal 4 ayat 14 yang Bu Hilda sampaikan tadi ya. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Berarti Anda adalah orang yang mantap. Anda adalah di dalam Efesus 4 ayat 14. Anda adalah orang yang memiliki iman yang dewasa. Pengajaran macam-macam ya yang menyesatkan tidak mampu mengombang-ambingkan Ibu Hilda ya oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah, inilah sebetulnya yang harus dicapai oleh setiap orang Kristen. Orang Kristen saya tonton ya. Kenapa saya tadi berani katakan 70% orang Kristen punya iman kanak-kanak. Sebab saya pastikan orang Kristen di Indonesia atau mungkin bahkan di dunia lebih suka mendengar daripada membaca. Ya, setuju nggak ini ya? Mereka lebih suka mendengar orang berkhotbah daripada baca Alkitab untuk belajar merenungkan sendiri. Nah, padahal mengetahui isi hati Tuhan itu wajib. Supaya apa? Anda baru bisa membedakan berita yang hari ini diberitakan dan aku dengar itu benar atau salah. Kalau Anda tidak pernah tahu yang benar seperti apa, pasti Anda tidak pernah bisa mengatakan yang salah seperti bagaimana. Berarti mengerti tentang isi hati Tuhan itu adalah sebuah kewajiban. Sebab Yesus Kristus Tuhan sudah memperingatkan, hati-hati, ada banyak pengajar-pengajar yang menyesatkan. Efesus 4 ayat 14 juga ya, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sama ya. Nah, supaya kita tidak tersesat, syaratnya mutlak apa? Saya tahu yang benar. Kalau saya hafal dengan jalan itu tadi, diputer-puter, saya tetap bisa pulang. Saya tetap bisa menemukan jalannya. Kenapa? Karena saya tahu. Nah, Bapak Ibu, tadi kan disinggung ya, dari video tadi, apa yang disampaikan Bu Hilda adalah sesuatu yang baik ya. Seringkali orang lari ke minuman ya, karena apa yang dia harapkan dia tidak bisa raih. Kekecewaan itu tadi dia lari ke sana. Nah, Bapak Ibu, saya akan ambil contoh ekstrim ya, supaya kita jadi orang Kristen itu dewasa di dalam iman. Dewasa di dalam iman. Nah, untuk bisa dewasa di dalam iman, ya, Anda harus kembali kepada Alkitab. Bukan Anda kembali kepada khotbah yang Anda pernah dengar. Saya tadi kasih tahu, orang yang dewasa di dalam iman adalah orang yang selalu ingin mencocokkan informasi yang hari ini saya dengar, apakah sudah cocok dengan isi Alkitab. Ini adalah hakimnya, wasitnya. Nah, tadi dikatakan minuman beralkohol. Bapak Ibu, ya, saya yakin ya, apa yang ada di dalam benak pikiran Anda belum tentu cocok loh dengan isi Alkitab. Apa yang Anda pikirkan tentang minuman yang mengandung alkohol, apakah seseorang ketika dia minum ya yang mengandung alkohol langsung dia berdosa? Bu Hilda bagaimana? Silakan Ibu. Kita dialog.
Ya, Bapak tanyakan ke saya, apakah Ya, orang tidak berdosa ketika meminum alkohol? ya, minuman yang Maka mengandung alkohol, mengandung ya. alkohol. Yang jelas Pak di Alkitab memang kalau sudah yang mengandung alkohol itu kan ya pasti sesuatu yang ini Pak tindak suci menurut Iya. saya sih. Iya. Oke. Dan- Sekarang saya buktikan secara Alkitab ya, secara Alkitab lebih dulu, ya. Nah, orang dosa dan tidak bukan soal makanan dan minuman. Loh, apa betul Pak Roni? Betul. Pak Roni ambil ayat mana? Saya ambil dari sabda Kristus. Saya tidak mau main-main, ya. Di dalam saya memimpin hidup keluarga saya, sahabat saya, jemaat saya lebih mantap, ya. Jika sabda itu keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri, walaupun ajaran para rasul juga tidak salah. Sekarang kita lihat ya, Markus pasal 7, ya. Markus pasal 7, silakan ditampilkan Pak Fran. Saya singkat saja. Ya, enggak usah. Markus pasal 7 ayat 18 dan 19 ya. Markus pasal 7 ayat 18 dan 19. Tuhan Yesus bersabda demikian, maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tidak dapat membuat kita berdosa yang dari luar masuk. Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya. Lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Nah, balik sekarang yang lebih serem tentang minuman yang mengandung dengan alkohol. Bapak Ibu, baca Alkitab itu wajib ya. Nah, pernah satu kali di dalam Alkitab ya, itu ada ya orang yang namanya Nuh ya, yang namanya Nuh. Coba saya bacakan Kejadian pasal 9 ayat 18 sampai 21 ya. Munculnya minuman yang mengandung alkohol, ternyata yang ngajari buat minuman itu adalah Nuh ya. Lihat ya. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Yang tiga inilah anak-anak Nuh. Dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Bapak Ibu, serem sekali. Peminum terhebat di dunia atas nama Nuh. Tetapi Nuh menjadi kebanggaan Tuhan. Loh Tuhan, Nuh kan pemabuk, bukankah dia berdosa? Yesus Tuhan bilang, apapun yang dari luar, yang masuk ke dalam tubuh, tidak bisa menajiskan seseorang. Tidak akan bisa menjadikan orang ini berdosa. Nah, ayat yang lain apa Pak Roni yang bisa mendukung Anda punya teori? Saya melihat Ibu Hilda, ya, Tuhan Yesus buat mukjizat pertama. Itu mengubah air menjadi anggur. Nah, di pesta itu terjadi satu dialog. Mereka bertanya, loh, kamu kok aneh? Biasanya orang pesta mengeluarkan anggur yang enak lebih dulu, baru anggur yang kurang enak. Ini kok malah anggur yang enak keluar di belakang. Artinya apa? Para peminum itu minum sudah terlalu banyak, sehingga dia bisa membedakan. Yang berikutnya, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan suci bukan dengan Coca-Cola. Dia pakai anggur lagi. Karena apa? Anggur adalah lambang kehangatan sukacita. Ya, ini bicara tentang adat istiadat budaya yang sampai hari ini pun
Orang Kristen kalau pas ada gawe, ada kerja, ada acara, terkadang tamu tertentu selalu tanya, birnya mana, birnya mana? Nah, seperti itu. Ya. Nah, berikutnya lagi ya, tentang anggur lagi. 1 Timotius ya, 1 Timotius pasal 5 ayat 23 ya. Rasul Paulus itu bilang ya, tampilkan supaya tahu ya. 1 Timotius 5 ayat 23. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Ini nasihat Rasul Paulus terhadap Timotius. Nah, Bu Hilda, orang dewasa di dalam iman tidak harus bicara tentang usia, tetapi tentang perilaku, tentang cara dia berpikir. Saya senang lewat hari ini saya nunjukkan tentang apa itu namanya minuman yang mengandung alkohol yang bisa memabukkan. Saya secara pribadi karena Alkitab yang saya pelajari, akhirnya saya berkesimpulan yang dari luar masuk ke dalam tubuh tidak bisa membuat orang ini berdosa, tidak bisa membuat orang ini najis. Ya, Bapak Ibu, silakan Anda bertanya lagi. Urusan pertanyaannya lanjutnya, saya bisa tahu. Anda pasti akan bertanya, bukankah ini membunuh bait Allah? Silakan Pak David, terima kasih. Baik. Ya. Terima kasih Ibu Hilda. Lanjut Ibu Ina Ridho. Silakan Ibu. Ibu Ina. Ibu Ina. Atau siapa itu yang Oke, kita lanjut Ibu aja ke April. waktu. Ibu April, silakan Ibu April. Bu April, silakan. Ibu Aprilnya di-unmute. Oh, di-unmute. Kasih, Bu. Kurang keras, Ya, Bu, terima suaranya, kasih. Bu. Ya, kedengaran? Iya, oke. Sudah. Iya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Untuk ayat yang tadi Bapak sampaikan, semua yang masuk ke dalam tubuh itu tidak Iya. menajiskan ya, Iya. hal yang keluar ya. Iya. Tetapi justru yang keluar itu justru menajiskan kita. Tapi kan kembali lagi dalam konteks ayat itu Yesus mengatakan bahwa yang keluar itu bersumber dari hati, gitu. Iya. Ya, dari hati itulah Iya. yang perzinahan, percabulan, Iya. pembunuhan, semua itu Iya. dari hati itu yang menajiskan. Jadi supaya kita nggak gagal paham gitu ya. Jadi boleh Iya. makan minum-minuman gitu ya. Saya sebetulnya kalau dalam hal ini di situ konteksnya adalah makanan gitu ya, bukan masalah Iya. apa yang masuk ke dalam hati di sini tuh masuk di sini tuh bukan karena keluar ke jamban, yang keluar di jamban itu adalah sesuatu yang kita makan gitu. Ya, Iya. jadi supaya kita nggak mispersepsi dalam hal ini gitu ya, karena Tuhan sendiri juga menentang sih soal pemabuk segala macam itu Rasul Paulus sampaikan di dalam 1 Korintus 15 itu dikatakan, tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian jangan sekali-kali kamu makan bersama-sama. Terus yang di ayat 1 Korintus 6 ayat 10 dikatakan pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi dengan kata lain, minuman yang kita minum seperti anggur itu hanya sedikit saja, itu hanya untuk pencernaan, tapi bukan untuk memabukkan. Nah, kalau kita terikat dengan pemabukan, seperti ayat ini dibilang kita tidak akan pernah mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi mungkin itu firman Tuhan yang yang tadi disampaikan, mungkin supaya kita semua tidak terjebak dalam satu pemikiran gitu ya, berarti boleh mabuk gitu ya, tidak. Tetapi di ayat yang lain kita juga harus lihat bahwa
pemabuk tidak akan pernah mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, yang menjadi terkait dengan iman yang kita sedang bahas malam hari ini, iman yang dewasa. Tadi ada iman anak-anak, iman yang dewasa. Nah, tapi di kitab Roma itu dikatakan bahwa iman itu berkaitan dengan pikiran. Ya, dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepadamu, setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi sepertinya ada kaitan gitu loh antara iman dengan pikiran. Nah, kalau ketika kita berpikir yang melebihi dari kemampuan kita, kayak tadi Bapak sampaikan tentang jemaat hanya berapa orang saja, tapi mungkin menginginkan lahan yang 100 meter ya. 1000 meter, Bu. 100 meter tadi ya. 1000 meter, ya. iya. Itu kan jadi seolah-olah kan sepertinya tidak mungkin gitu ya. Tetapi begini Pak, ada banyak kasus gitu ya. Justru ada hal-hal yang sepertinya itu mustahil buat manusia, tapi itu yang terjadi gitu loh Pak. Ya, jadi mungkin saja karena itu ukuran iman tadi gitu loh. Kita tidak bisa membatasi bahwa oh itu nggak mungkin terjadi. Tetapi ada hamba-hamba Tuhan yang mereka sendiri ngalamin gitu loh. Mereka beriman tentang sesuatu hal dan itu terjadi dalam hidup mereka. Itu yang sepertinya seolah-olah itu sesuatu hal yang mustahil. Tapi itu tadi, karena iman bekerja dengan perbuatan. Yakobus 2 ayat 22, iman itu bekerja dengan perbuatan dan oleh perbuatan iman itu menjadi sempurna. Jadi ketika orang itu berpikir bahwa itu bisa terlampaui, dia punya ukuran iman yang berdasarkan kasih karunia yang Allah berikan, bisa mencapai hal yang sesuatu yang seolah-olah itu mustahil, ternyata bisa gitu loh. Dan itu kan sesuai dengan kapasitas karunia yang Allah berikan kepada orang tersebut gitu. Jadi di sini kan iman itu perlu dilatih gitu loh ya. Jadi bukan kita makanya tadi di Roma dikatakan sesuai dengan ukuran iman yang dikaruniakan. Karena setiap kita masing-masing punya ukuran iman yang berbeda-beda gitu. Nggak bisa kita generalisir ini yang harus iman yang dewasa seperti ini. Tapi kan di Alkitab juga dikatakan kalau orang yang dewasa dia punya panca indera yang terlatih gitu loh. Dia bisa membedakan mana yang baik dengan mana yang tidak. Tapi sungguh aneh kalau misalnya dia bilang dia sudah dewasa, dia seorang hamba Tuhan, tapi dia tidak bisa membedakan mana itu yang baik, mana yang tidak baik, begitu toh. Nah, justru itu dia. Apalagi kalau misalnya dari dalam hatinya itu tadi muncul percabulan, muncul perzinahan. Nah, pertanyaannya kedewasaannya sebesar apa gitu loh. Kalau memang seharusnya dia punya ukuran iman, terus kemudian punya panca indera terlatih, harusnya itu terus membawa dia semakin dewasa di dalam Tuhan. Nah, menurut Bapak, kedewasaannya seperti apa gitu loh, ukuran yang menurut Bapak itu ukuran dewasanya gitu. Oke. Makasih, Pak. Terima kasih. Iman yang dewasa, tadi saya katakan ya, bahwa kita itu wajib ngerti isi Alkitab secara keseluruhan. Ya, tadi dikatakan kalau Ibu tadi bicara bahwa tidak ada tempat di surga bagi seorang pemabuk. Ya, konteksnya yang disampaikan oleh Rasul Paulus pasti bertolak belakang dengan kenyataan, yaitu ternyata seorang Nuh itu minum sampai mabuk telanjang begitu. Pertanyaannya, apakah Nuh itu tidak diselamatkan? Ya, karena apa? Dia mabuk sampai seperti itu. Nah, orang yang dewasa di dalam iman, karena dia tahu secara keseluruhan isi Alkitab, dia bisa ngerti. Oh, karena
makanan dan minuman yang dari luar yang masuk itu tidak bisa menajiskan seseorang, ya. Tetapi orang yang mabuk, orang yang merokok banyak adalah orang yang tidak bijaksana di dalam menyikapi kesehatannya. Berarti apa? Anda butuh melatih. Orang yang hidup di dalam roh itu punya penguasaan diri. Bapak Ibu, kita mesti sadari di sekeliling kita ada banyak benda yang bisa kalau kita gunakan salah, kita terseret di dalam dosa. Di sekeliling kita ada banyak sesama yang jika kita salah bergaul, kita terseret di dalam dosa. Ya, tadi Rasul Paulus bilang kepada pemabuk, kepada orang yang cabul, jangan kamu bergaul, jangan kamu makan bersama dia. Nah, kalau ini Anda pegang dengan kekeh, Anda tidak mau tahu yang lainnya, saya bilang Anda punya iman kanak-kanak. Sebab ini akan kontradiktif dengan tujuan Tuhan Yesus ketika dia datang, dia bilang, aku datang ke dalam dunia bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Maka oleh karena banyak orang yang pegang apa yang dikatakan Rasul Paulus, tidak mau tahu tujuan Tuhan Yesus datang untuk orang berdosa itu tadi, maka banyak gereja yang meninggalkan ladang pelayanan, yaitu orang-orang yang berdosa. Mungkin orang yang masih suka mabuk, masih suka berzina, masih suka berjudi atau perbuatan yang lainnya, Anda tinggalkan dan Anda menyendiri dengan orang-orang yang menurut Anda sama-sama sucinya. Nah, Bapak Ibu, jelas ini akan kontradiksi ya. Oleh karena itu, ya, orang yang dewasa dengan iman, dia akan tahu firman Tuhan itu secara keseluruhannya. Bahwa Tuhan Yesus datang untuk saudara dan saya. Kita bukan orang yang baik loh. Kita bukan orang yang benar loh. Justru karena kita berdosa, kita adalah orang yang dicintai. Tetapi setelah kita mengenal Kristus, sekarang kita punya kasta yang berbeda. Seakan-akan dengan orang-orang di sekeliling kita yang masih mabuk, yang masih berzina, kita menganggap orang itu tidak perlu digauli. Nah, Bapak Ibu, koreksi lebih dulu ya. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bahwa tujuan Tuhan Yesus yaitu menyelamatkan kita yang berdosa, yang percaya kepada Dia. Artinya kita mau bertobat, mau berbalik dari sikap kita. Nah, Bapak Ibu, kemudian kita juga akan melihat ya, juga akan melihat orang-orang yang dewasa di dalam iman ya, dia pasti bisa menguasai diri ya. Jika orang itu hidup di dalam roh ya, kalimat yang terakhir itu adalah penguasaan diri. Dia bisa kontrol karena dia diberi apa itu pengertian kepada oleh Tuhan, mana yang baik, mana yang tidak, mana yang harus dilakukan, mana yang harus ditinggalkan. Nah, Bapak Ibu, iman-iman yang dewasa itulah dibutuhkan ada di dalam hidup Anda dan saya. Ya, caranya cuma satu, kita mengerti isi Alkitab, isi hati Tuhan, sehingga ketika kita dihadapkan dengan satu pernyataan tertentu, kita akan ingat dengan pernyataan yang lain. Salah satunya tadi, oh yang pemabuk, yang berzina, jangan digauli karena tidak ada tempat buat mereka. Nah, kita ingat ya dengan nasihat sabda Kristus sendiri bahwa Dia datang untuk orang berdosa. Buktinya apa? Di dalam hidup Tuhan Yesus, Dia bergaul erat dengan pemungut cukai, dia juga makan bareng-bareng. Sehingga semua orang pada protes. Hei, gurumu mengapa dia kok makan dengan orang berdosa? Ketika dia diurapi oleh perempuan dengan minyak, dengan rambutnya, mereka pada apa itu menyangka Tuhan Yesus. Jika dia nabi, masakan dia tidak tahu bahwa perempuan ini adalah sampah masyarakat. Perempuan ini adalah orang berdosa dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, itulah teladan
yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, jika Anda dan saya adalah orang yang dewasa di dalam iman, Anda pasti bisa mengkaitkan firman Tuhan mulai Kejadian pasal yang pertama sampai dengan Wahyu pasal yang terakhir. Demikian Bapak Ibu, saya serahkan kembali kepada Pak David atau masih ada yang perlu ditanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pastor Roni. Ibu April sudah cukup? Ya, tetapi kan dalam hal ini Pak, itu saya setuju sekali bahwa Yesus itu datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Hanya Rasul Paulus kan menekankan pada perilaku mereka itu yang kita tidak boleh teladani. Begitu ya, bergaul di sini kan bicara tentang perilaku. Ya, bagaimana kehidupan orang pemabuk itu seperti apa. Nah, makanya ditekankan bahwa pemabuk itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, kalau kita punya kehidupan yang terikat adiktif dengan minuman keras, ya dicap sebagai pemabuk, nah itu tidak akan pernah mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi bukan berarti kita tidak mau bergaul dengan mereka. Justru itu kita harus punya hati untuk menyelamatkan mereka, gitu. Tetapi bukan berarti kita setuju dengan perilakunya. Kita nggak setuju dengan dosa yang dia lakukan, tapi kita harus punya belas kasihan kepada jiwanya untuk diselamatkan, untuk dia bisa masuk dalam kerajaan Allah. Jadi dua hal yang berbeda ya dalam hal ini. Seperti Yesus duduk dengan pemungut cukai, dia bukan tidak suka dengan Sakeus, gitu. Tapi Yesus mau datang di rumah Sakeus untuk keselamatan itu terjadi buat Sakeus. Ya, dia setuju dengan keselamatan jiwa daripada Sakeus, bukan pekerjaannya, gitu. Nah, mungkin Oke, terima kasih Bu. ini kan yang perlu bukan saya ini ya, tapi mungkin ada sesuatu hal yang fokusnya dalam hal ini adalah keselamatan jiwa. Saya setuju sekali. Itu bukan berarti kita setuju dengan pemabuk, gitu ya, bukan. Tapi memang kan Rasul Paulus menyampaikan itu supaya kita tidak terlibat atau punya kebiasaan seperti yang dimiliki oleh para pemabuk. Itu karena itu mereka inilah yang tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mungkin itu ya Pak ya. Oke, terima kasih. Jadi kita memang tidak setuju dengan perilaku mereka. Iman yang dewasa adalah iman yang diberikan kepada Anda dan saya karena Anda adalah garam dunia dan terang dunia. Silakan Anda bergaul. Tidak pernah bisa garam itu mengasinkan jika garam itu tidak larut di dalam lingkungan itu. Tetapi garam ini yang mewarnai. Kenapa? Karena di dalam firman Tuhan tadi tentang garam dunia dan terang dunia, itu adalah sebuah ketetapan kepada kita yang sudah diselamatkan, kepada kita yang mengasihi Tuhan, kita itu ditetapkan, kamu adalah. Kata adalah ini adalah takdir, adalah ketetapan bahwa kita adalah garam dunia dan terang dunia. Garam untuk dirasakan, terang untuk dilihat. Kita boleh bergaul dengan mereka, tapi kita bukan berarti ikut melakukan kebiasaan buruk mereka. Tetapi kita akan menggarami mereka supaya mereka berbalik kepada kita. Lah, tekanan saya tadi, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, yang disampaikan oleh Ibu tadi, bahwa kita tidak perlu gauli mereka. Lah, kalau kita tidak gauli mereka, bagaimana firman itu bisa disampaikan dan garam itu bisa mengasinkan mereka hingga mereka boleh kembali kepada Tuhan yang ingin menyelamatkan dia. Demikian Ibu, terima kasih atas apa yang Ibu sudah sampaikan. Barangkali ada yang bertanya lagi, ini ada yang resen lagi, Pak David. Ibu Amina Plumba, kami persilakan Ibu. Silakan Ibu. Di-unmute dulu Ibu, di-unmute. Terima kasih Pak David untuk waktunya. Pak Roni, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Bu, selamat malam. Ya, saya mau tanyakan Pak, apa beda iman anak-anak dengan jadi seperti anak-anak yang tulus supaya bisa masuk ke kerajaan Allah?
Kenapa kita tidak bisa punya iman seperti anak-anak gitu Pak? Terima Iya, kasih. terima kasih. Tadi saya sudah jelaskan Ibu, iman kanak-kanak adalah iman ya yang kalau keyakinannya dia itu dikoreksi, dia langsung marah. Nah, tetapi Yesus Kristus Tuhan bilang, jadilah seperti anak kecil ini, supaya kamu beroleh keselamatan dalam surga. Kenapa? Karena Tuhan Yesus melihat sisi positifnya anak itu tidak punya rasa marah. Kalau dia dinasehati, dia cenderung mendengarkan dan melakukan. Dia juga punya hati yang tulus. Tidak pernah di dalam pergaulan, dia mencari keuntungan dan lain sebagainya. Itulah salah satu sisi positifnya dari anak-anak. Oleh karena itu, Yesus Kristus Tuhan senang jika Anda dan saya punya sifat seperti anak-anak. Tetapi jangan jadi seperti anak-anak di dalam kehidupan ini tadi. Firman Tuhan bilang, kalau Anda melakukan kesalahan, jadilah seperti kanak-kanak kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak karena dia tidak mengerti. Ya. Nah, iman yang kanak-kanak berbeda dengan sifat positifnya anak-anak yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Justru iman yang kekanak-kanakan itu adalah iman yang dia tidak pernah mau berubah dari apa yang dia yakini, walaupun yang dia yakini adalah sebuah kesalahan. Saya ambil contoh yang ekstrim ya Bu ya, yang ekstrim. Kalau Ibu ditanya atau teman-teman satu Zoom ini ditanya, mau punya menantu yang perokok atau yang tidak? Ibu kira-kira milih yang mana Ibu? Bu Aminat milih yang mana? Yang merokok atau yang tidak? Silakan Ibu. Bu Aminat, halo. Oh, yang tidak Pak. Yang tidak, ya, yang tidak, ya. Yang tidak merokok, iya toh? Ibu dapat, ya, menantu tidak merokok, ya. Seorang pendeta lagi, Pantai Kusta berbahasa roh. Namun apa yang terjadi? Bukankah orang selalu bilang, jangan melihat buku dari sampulnya. Nah, apa yang terjadi sekarang di kota Sidoarjo? Seorang pendeta melakukan KDRT terhadap istri dan anak-anaknya. Di dalam medsos beredar, ya, muka wajahnya istrinya itu bengkak-bengkak semua karena bukan cuma dipukuli dengan tangan, diambilkan pipa untuk dipukulkan ke tubuh atau ke muka istrinya. Sekarang ditangkap oleh polisi dan ditersangkakan. Nah, Bapak Ibu, lihat, masih terlalu banyak perokok ya yang menjadi suami yang sangat mengasihi istrinya dan papa yang bisa mencukupi kebutuhan anak-anaknya dan yang menjadi pelindung buat anak-anaknya walaupun dia merokok. Nah, saya ingin membuat peserta di Zoom ini dewasa di dalam iman. Saya yakin Anda memandang rokok membunuh bait Allah. Nah, Bapak Ibu kembali kepada Markus tadi ya, Markus 7 tadi, bahwa apapun yang dari luar yang masuk ke dalam tubuh tidak ada yang menajiskan. Nah, buktinya apa? Mari kita lihat sekarang ya. Yang membunuh bait Allah itu makanan minuman atau dosa. Kalau makanan minuman itu yang bisa membunuh bait Allah, harusnya hamba Tuhan mulai berbicara bahwa bumbu masak ini berdosa. Kenapa? Karena banyak orang kalau makan masak tidak diberi bumbu masak kurang sedap. Bagaimana dengan orang diabetes yang tidak bisa tarak? Apakah itu juga berdosa? Nah, demikian pula orang-orang yang bilang, ya, makanan ini haram, makanan itu haram, tetapi korupsi jalan terus. Nah, Bapak Ibu, saya tunjukkan ya bait Allah ya.
1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17. Saya suka ngasih contoh yang ekstrim untuk membuat jemaat semakin cerdas, ya. Semakin cerdas. Jangan cuma mendengar informasi dari khotbah seakan-akan rokok itu membunuh. Ya, itu yang membunuh bait Allah. Bait Allah bisa dibinasakan bukan karena rokok, bukan karena makanan, bukan karena minuman, tetapi bait Allah yang adalah tubuhmu itu bisa dibinasakan oleh karena dosamu. Ini saya tunjukkan. 16-17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus. Kata kudus silakan digarisbawahi. Dan bait Allah itu ialah kamu. Artinya apa? Bait Allah ini akan binasa ketika kekudusannya ini diganggu. Apa yang bisa menjadikan kekudusan itu diganggu? Dosa itu bisa masuk. Kita baca 1 Korintus pasal 6 ayat 12. Saya potong aja ayat 18 sampai dengan 20. 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai 20. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain, maksudnya dosa di luar percabulan, yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Karena apa? Orang yang cabul ada di dalam pikirannya, ada di dalam otaknya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, Bapak Ibu, jelas yang bisa membinasakan bait Allah bukan makanan, minuman dari luar yang masuk. Tetapi karena bait Allah itu harus kudus, tempat Roh Kudus, Bapa, Anak, Roh Kudus bersemayam di dalam hidup kita, maka kita wajib menjaga kekudusannya. Begitu orang berbuat cabul, ada di dalam pikirannya, maka dosa ini melekat di dalam tubuhnya sehingga membinasakan bait Allah, yaitu tubuhmu sendiri. Begitu, Ibu, ada yang lain? Baik, sudah jelas Ibu Aminah. Sudah ya? Terima kasih. Terima Pak Roni. kasih. Waduh, waktunya sudah hampir ini. Masih 8 Baik. menit, Bapak. Ada yang lain lagi? Silakan. Masih punya waktu 8 menit. Kalau belum ada, oh itu Pak Vence. Silakan Pak Vence. Silakan Pak Vence. Ya, siang Bapak ke Mira. Soalnya jadi nggak stabil sini. Ya, saya mau bertanya tentang hal berdoa. Iya, Pak Ini Pak, Vence. contohnya di setiap ibadah itu kan ada doa pembukaan, doa firman Tuhan, doa berkat, doa firman Tuhan dan persembahan. Terus kalau saya pengen pujian, saya tunjuk seseorang untuk berdoa. Ya, dia berdoa, tapi selesai ibadah dia panggil saya, bilang kenapa? Bilang jangan tunjuk saya lagi berdoa ya. Bilang kenapa? Saya seumur hidup saya baru kali ini saya berdoa. Padahal umurnya sudah 60 tahun, Pak. Iya. Terus dia bilang, sebenarnya kaki sudah gemetaran di atas waktu berdoa. Ini termasuk iman yang dewasa atau iman yang anak-anak. Terus satu contoh lagi, Pak, doa puasa.
kalau kita kan doa puasa itu ada doa syafaat. Terus saya tanya teman saya begini, saya tanya dia, kenapa tidak pernah datang doa puasa? Jawabannya apa, Pak? Saya tidak datang doa puasa karena saya takut ditunjuk untuk berdoa. Apakah iman ini termasuk iman dewasa atau iman yang anak-anak? Itu saya, Pak. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Venture. Ya, orang yang dewasa di dalam iman itu tadi salah satunya adalah orang yang mengerti tentang isi hati Tuhan. Ya, Tuhan suka kita berdoa. Walaupun sebelum kita berdoa, Dia sudah tahu apa yang kita inginkan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus juga mengajarkan kita di dalam doa Bapa kami, di dalam Matius pasal yang ke-6. Ya. Nah, kita pun sebagai orang Kristen mengakui nafas hidup orang Kristen adalah berdoa. Ya. Kita tahu tidak semua doa kita dikabulkan, tetapi ketika kita selesai berdoa, ya, kita memperoleh kekuatan daripada Allah. Kenapa? Karena kita sudah sempat, ya, segala sesuatu kekhawatiran kita, segala sesuatu persoalan kita sudah sempat curhat kepada Tuhan dan kita serahkan kepada Dia. Dan jika kita memiliki iman yang dewasa, tentunya Yesus Kristus Tuhan, ya, dan para rasulnya menjadi pribadi yang menuntun kita. Sikap hidup Tuhan Yesus menjadi teladan buat kita. Sebab apa? Yang disebut orang Kristen bukanlah KTP yang tercetak agama Kristen. Bukan itu. Yang disebut orang Kristen bukanlah Anda yang bergereja di gereja tertentu. Tetapi yang disebut orang Kristen adalah, kita lihat Kisah Rasul 11 ayat 26. Ya, kita lihat. Kisah Rasul 11 ayatnya yang ke-26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang, di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Paulus dan Barnabas tinggal di Antiochia, ngajar jemaat di sana 1 tahun. Apa yang diajarkan adalah ajaran Kristus, sabda Kristus, sejarah riwayat Tuhan Yesus. Sehingga jemaat di Antiochia menunjukkan perilaku yang sama dengan Yesus Kristus Tuhan. Maka orang-orang di Antiochia yang tidak suka dengan Tuhan Yesus itu mengolok-olok mereka bahwa kelompok yang gaya hidupnya seperti Yesus Kristus Tuhan, mereka katain dengan sebutan Kristen. Jadi kesimpulannya, siapa orang Kristen adalah orang yang punya gaya hidup atau perilaku seperti Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian Pak Venture, demikian Pak David. Waktunya habis kelihatannya. Terima kasih.